Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Belajar Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan soal yang berhubungan dengan keseimbangan benda tegar. Perhatikan soal berikut. Sebuah benda bermasa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali tersebut jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Nah, di sini ada beban diikat dengan tali dan dihubungkan dengan langit-langit ini. Langit-langit. Dan membentuk sudut di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Ketika ini diberi beban, maka tarinya itu akan ketarik. Tarik sehingga menjadi kencang atau tegang. Maka di sini saya beri simbol T1. Di sini adalah T2. Kemudian satu-satunya gaya yang menyebabkan ketarik ke bawah itu adalah W di sini. W. W itu juga sama dengan T ini di sini. Nah, saya W di sini ya. Tarik. W itu adalah massa dikali gravitasi. Masanya 3, gravitasinya 10, maka nilainya adalah 30 Newton. Kemudian di depan W itu ada sudut di sini. Nah, sudut di sini itu berapa? Perhatikan di sini ada segitiga. Segitiga itu jumlah total sudutnya adalah 180. Karena di sini ada 30, di sini 30, berarti di sini sisanya adalah 120 derajat. Kemudian yang ada di depan T1 di sini itu sudutnya berapa? Nah, caranya kita buat garis bantu. Anggap aja lurus ya. Nah, sudut di sini itu adalah di luar berseberangan, maka sudut yang di sini itu adalah sama dengan yang ada di sini, yaitu menjadi 30. Kemudian yang di bawah ini adalah sudut siku-siku ini. Ini. Nah, ini adalah 90 derajat. Jadi ketika di total sudutnya di sini depan T2 ini adalah 90 tambah 30 menjadi 120 derajat. Sedangkan di depan T1 ini sudutnya sama di sini, yaitu 30. Nah, 30 karena di luar berseberangan, dan di sini juga siku-siku yaitu 90. Maka sudut yang di depan T1 juga nilainya 120 derajat. Kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, rumus yang kemarin sudah dibahas yaitu T1 per sin theta sama dengan T2 sin per sin theta sama dengan, nah di sini yang ketarik ke bawah adalah W. W per sin theta. Nah, kita mau mencari T1 dulu. T1. Nah, karena data dari W sudah ada ketemu 30, maka kita gunakan persamaan ini dengan ini. Menjadi T1 per sin theta sama dengan W per sin theta. Kita masukin angkanya. T1 per sin 120 derajat sama dengan W-nya adalah 30 per sin 120 derajat. Berarti untuk mencari T1 sama dengan, nah, kalikan silang. Jadi 30 kali sin 120 derajat dibagi dengan sin 120 derajat. Kebetulan di sini sudutnya sama 120 semua, kita boleh coret. Nah, tinggal hasilnya adalah 30 Newton.
Nah, di sini apabila sudutnya berbeda, maka kalian uraikan nilainya sinnya itu diuraikan. Oke. Dikarenakan sudutnya itu sama, yaitu 30 dan 30, maka nilai T1 dan T2 itu sama. Nah, T1 dan T2 itu nilainya yaitu 30 Newton. Soal berikutnya. Sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm. Nah, berarti diketahui adalah L-nya 40 cm. Kita harus rubah ke meter menjadi 0,4 meter. Dan berat 10 Newton, berarti berat beban, berarti saya simpulkan WB besar ini adalah 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Nah, di ujung sini. Maka sama-sama beban, maka saya tuliskan WB kecil. Nilainya 20 Newton. Batang ditahan oleh T sehingga sistem seimbang seperti pada gambar. Nah, seimbang itu tidak bergerak, tidak jatuh ke bawah. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T dengan batang adalah 37, maka di sini tetanya adalah 37 derajat, maka besar tegangan talinya itu berapa? Gitu. Langkah berikutnya kita uraikan atau analisis gambar ini. Gaya-gaya yang menyebabkan benda ini itu apa? Gitu. Pada gambar ini, titik A itu adalah sebagai poros. Kemudian titik berat pada batang itu terletak di tengah-tengah batang ini. Berarti B-nya itu di sini. Jaraknya antara titik tengah dengan porosnya. Kalau jarak itu semua dari poros. Berarti saya tuliskan RB. Karena setengahnya dari L, berarti nilainya adalah 0,2. Kemudian gaya yang berikutnya adalah gaya beban ini. Gaya beban juga ke bawah. Saya tuliskan WB kecil. Jaraknya berarti dari sini sampai sini sama dengan jarak L, berarti RB kecil nilainya adalah 0,4. Satu lagi adalah T ini. Nah, karena T ini membentuk sudut dan tidak tegak lurus terhadap batang, maka kita uraikan terhadap sumbu Y. Nah, sehingga di sini T-nya, maka di sini adalah T kali sin theta. Sekarang syarat keseimbang benda seimbang itu adalah sigma to sama dengan 0. Kita lihat gaya-gayanya. Yang pertama adalah WB. Nah, berarti WB dikalikan jaraknya ini, berarti kali RB ditambah. Kenapa tambah? Karena arahnya sama. Tambah WB kecil kali RB. Nah, kemudian T ke atas ini arahnya berlawanan, maka min T kali sin theta kali jaraknya ini. Nah, jarak sini ke sini itu adalah sama dengan L, sama dengan 0. Kita masukin angkanya. WB nya itu adalah 10 dikali RB itu 0,2 ditambah WB nya tadi 20 WB kecil kali RB nya 0,4 min T kali sin theta. Theta nya 37, berarti sin 37 itu adalah 0,6 dikalikan panjang. Nah, dari jarak dari pusat poros ini ke tali yang diikatkan di sini, berarti L-nya adalah 0,4 sama dengan 0. 10 kali 0,2 2 ditambah 20 kali
0,4 yaitu 8. Ini min ya, maaf tadi. Nah. Min ini pindah ruas. Nah, berarti sama dengan T 0,6 kali 0,4. Yaitu 0,24. Berarti ini adalah T sama dengan, nah 2 tambah 8, 10 dibagi dengan 0,24. Hasilnya 41,67 Newton. Nah, berarti T-nya itu. Nomor berikutnya, sebuah tangga homogen beratnya 300 Newton. Berarti diketahuinya WT tangga 300 Newton. Bersandar pada dinding licin. Kaki tangga terletak pada lantai. Tangga akan tergelincir jika seorang beratnya 450 Newton. Berarti W orang 450 Newton naik tangga sampai 2 meter. Nah, di sini ternyata orangnya itu naik di sini. Nah, tingginya 2 meter dari lantai. Hitunglah koefisien gesekan antara tangga dan lantai pada keadaan tersebut. Nah, di sini dalam gambar ini orang ketika naik tangga dan tidak tergelincir. Nah, ini koefisien geseknya berapa gitu maksudnya. Kita uraikan gambar sistem ini. Yang pertama adalah di sini panjang tangganya ini belum ada. Nah, di sini 3 meter, ke atasnya 4 meter. Maka yang ada di sini adalah seperti segitiga siku-siku, yaitu pakai Pitagoras. Di sini 3, di 4, di sini pasti 5. Nah, panjang tangganya itu 5. Kemudian kita uraikan gaya-gayanya yang bekerja pada ini. Nah, saya kasih warna merah biar kelihatan beda. Titik A, ini ada gaya normal ke atas. Gaya normal NA. Kemudian di sini karena tergelincirnya arahnya ke sana, berarti gaya geseknya ke sana. Nah, ini ada gaya gesek. Kemudian di titik B itu juga ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidangnya, karena bidangnya vertikal. NB-nya adalah ke sini, NB. Kemudian batang ini titik tengahnya berada di tengah-tengah nih. Nah, maka di sini ada W tangga WT. Sedangkan orang ini juga memiliki beban atau berat ke bawah, yaitu di sini saya tuliskan WO-nya ke bawah. Syarat keseimbangan itu adalah sigma to sama dengan 0. Pertama kita tuliskan WT ke bawah, yang menyebabkan benda ini bisa berputar, berarti ini poros, berarti WT kali jaraknya ini, jarak tengah-tengah ke pusat, berarti setengahnya L dikalikan cos theta, karena di sini batangnya membentuk sudut. Kemudian ada lagi di sini W orang, maka ditambah W orang dikalikan. Nah, ini orang itu sudah naik, jaraknya ini adalah 2 meter, berarti dikalikan 2 kali cos theta, karena juga ini membentuk sudut theta. Kemudian ada lagi, yaitu NB ini, berarti arahnya berlawanan, beda. Kalau ini ke bawah sini, berarti kalau muter ini adalah berlawanan arah jarum jam, tapi kalau NB arahnya ke sana.
Nah, berarti searah, maka tandanya min, karena berlawanan dengan ini. Min NB kalikan. Nah, karena di sini sudutnya berada di sini, maka di sini NB kali sin, dan jaraknya dari NB ke A ini adalah L, sama dengan 0. Karena udah habis, ada 3 doang. 1, 2, 3. Kenapa F gesek dan NA itu tidak? Ini karena terletak pada porosnya, jadi tidak menyebabkan benda ini akan bergerak memutar. Kita masukin angkanya. WT-nya adalah 300 kali setengah, L-nya 5, cos theta. Cos di sini, cos itu cosami. Nah, samping per miring, samping sudutnya di sini berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berarti kali 3/5. L-nya tadi sudah diketahui, sudah dapat nilainya 5. Kita gantikan aja di sini 5. Plus W orang 450 kali 2 kali cos. Nah, sama, yaitu 3/5. Min NB kali sin theta. Nah, sin berarti sin demi, depan per miring, berarti 4/5. 4/5 kali L, L-nya adalah 5, sama dengan 0. Kita hitung. Ini bisa dicoret. Ini 300 kali 3 900. 900 bagi 2 adalah 450. Ini 45 dengan ini tinggal 90. 90 kali 2 adalah 180. 180 kali 3 adalah 540. Min NB, nah, kita coret, seret. Nah, 5-nya ini berarti dikalikan 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, dan ini kita jumlahkan. 450 tambah 540 itu adalah 990, sama dengan pindah ruas jadi plus, berarti 4 NB. NB berarti adalah 990 dibagi 4. Kemudian NA-nya berapa ini? NA itu bisa dicari adalah WB ditambah WO. Di sini WT batang tangga, berarti WT ditambah WO. Nah, nilainya adalah ini WT-nya tadi 300 ditambah 450 sama dengan 750 Newton. Sekarang untuk mencari koefisien gesek berarti mu, rumusnya adalah NB dibagi dengan NA. Berarti NB-nya adalah 990/4 dibagi NA 750. Nah, maka penulisannya dibalik menjadi 990 dibagi dengan 4 kali 750. Hasilnya adalah 0,33. Nah, udah ketemu koefisien geseknya adalah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri.